Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ardianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistika deskriptif yang telah saya susun, yaitu mulai dari pengertian, pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, analisis data, dan interpretasi data. Definisinya, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, analisa, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data-data yang didapatkan dari pengukuran. Statistik banyak diterapkan di dunia akademik, teknik, bisnis, hiburan, dan berbagai terapan lainnya. Kemudian menurut para ahli, Sugiono, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel yang lain. Kemudian Iqbal Hasan, yaitu bagian dari statistika yang mempelajari tentang cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Kemudian yang terakhir adalah Bambang Suryo Atmono, statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan tentang kelompok itu saja. Kemudian tujuan statistika deskriptif sendiri, yang pertama adalah memudahkan proses analisis data guna penarikan kesimpulan. Yang kedua untuk memberikan gambaran umum sebaran data. Yang ketiga adalah memberikan gambaran umum variabel di dalam penelitian. Statistika deskriptif itu hanya memberi informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Kemudian bentuk statistika deskriptif yaitu adalah tabel, diagram, dan grafik. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain untuk perumusan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Yang terakhir yaitu ciri statistika deskriptif adalah hanya menyajikan atau menyampaikan informasi dari suatu data dan tidak menarik kesimpulan. Kemudian jenis-jenis statistika deskripsi. Menurut pengelompokan data, distribusi frekuensi, penyajian data yaitu berupa diagram garis, batang, scatter, lingkaran. Skala pengukuran data yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ukuran pemusatan data, mean, modus, median. Ukuran letak, kuartil, desil, persentil. Ukuran penyebaran atau dipres data yaitu rentang antar kuartil, simpangan, rata-rata, simpangan baku, varians, skor baku, Z, dan kurva distribusi normal. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian digunakan untuk pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Yang kedua, data dikumpulkan dalam bentuk tabel dengan variabel baris dan kolom yang menyatakan jumlah pengamatan dan jenis variabel dari data. Yang ketiga adalah tidak semua data dari elemen populasi data perlu dianalisa untuk mengamati karakteristiknya. Cukup dilakukan pengambilan sampel dari populasi tersebut. Yang selanjutnya adalah penyusunan dan penyajian data. Data, himpunan nilai atau variat atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Kemudian objek, pengamatan, variabel, variat, atau nilai. Kemudian ada juga data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, dan data kuantitatif itu diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Yang pertama adalah tabel. Tabel terdiri dari tabel suatu arah atau one way table, kemudian tabulasi silang, lebih dari satu arah, two way table, dan seterusnya.
tabel distribusi frekuensi. Yang kedua adalah grafik. Grafik ada 4 macam, yaitu grafik batang untuk perbandingan atau pertumbuhan, lingkaran, pie chart untuk melihat perbandingan dalam persentase proporsi, grafik garis, line chart untuk melihat pertumbuhan, grafik peta untuk melihat atau menunjukkan lokasi. Berikut adalah contoh-contoh penyajian data tabel dan data grafik. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jadi dari sini untuk populasi dan sampel bisa dilihat di populasi berada di sebelah kiri saya dan sampelnya berada di sebelah kanan. Kemudian penggolongan data statistik berdasarkan sifat, angka, data kontinu, dan data diskrit. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Kemudian cara menyusun angka. Ada 3, yaitu data nominal, yaitu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Kemudian data ordinal atau urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Kemudian yang terakhir yaitu data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Kemudian berdasarkan bentuk, itu ada data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan. Kemudian data kelompok, yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Berdasarkan waktu pengelompokannya, data seketika, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Kemudian data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Istilah-istilah dalam statistika yaitu objek, benda hidup atau mati yang diuji unsur-unsur, sifat, dan kelakuannya melalui pengamatan. Kemudian variabel, suatu sifat dari objek atau unsur dari objek yang dapat diamati atau diukur sehingga menghasilkan nilai, ukuran, atau cerita lain yang dapat bervariasi. Kemudian variat, angka atau nilai ukuran cerita yang dicapai suatu variabel pada suatu individu atau unit statistik. Kemudian ada variasi, adanya perbedaan antara nilai, variat, ukuran, dan lain-lain. Variabilitas, kemungkinan untuk bervariasi dari nilai satu variabel pada satu populasi atau sampel. Kemudian parameter, suatu variabel terukur yang digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi suatu populasi atau sistem. Kemudian ada nilai parametrik, suatu nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus masih harus dianalisis. Kemudian nilai statistik, nilai dari suatu parameter yang diperoleh dari perhitungan atau data sensus. Statistika parametrik bisa dilihat seperti itu, membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio dan seterusnya. Kemudian statistika non parametrik membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, merupakan statistika bebas sebaran, tidak menyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak, dan seterusnya. Limit batas nilai tengah dan lebar kelas.
Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif itu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Seperti itu teman-teman. Bisa dilihat seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tentu banyak kesalahan dalam saya menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.